Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita diberkahi dalam pertemuan kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada pertemuan 9. Adapun tema atau materi kita berjudul Klinik Penyusunan Proposal Mini. Yang dimaksud proposal mini yaitu pembuatan bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 itu pendahuluan, sedangkan bab 2 adalah kajian pustaka. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah proposal mini merupakan langkah awal dalam proses penelitian yang membantu mahasiswa memahami struktur dan alur penelitian ilmiah. Bab 1 berfungsi sebagai pengantar dan penjelasan masalah, sedangkan bab 2 menjadi dasar teoritis yang mendukung penelitian. Penyusunan proposal mini yang baik akan mempermudah proses penelitian selanjutnya. Capaian pembelajaran hanya bisa coba Anda baca saja di slide ini ya. Tidak akan saya jelaskan lagi karena setiap minggu kita selalu bahas ini. Kemudian literatur juga seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya, silakan miliki satu buku tentang seminar manajemen. Baik, kita mulai dengan pengertian klinik penyusunan proposal mini. Klinik penyusunan proposal mini ini merupakan kegiatan pembelajaran berbasis praktek yang bertujuan untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian yang sederhana, khususnya pada bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 2 yaitu kajian pustaka. Klinik ini bersifat interaktif di mana mahasiswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga langsung dapat pertama menyusun proposal, kedua mendapatkan bimbingan, ketiga melakukan revisi secara bertahap. Pendekatan ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman metodologi penelitian secara praktis. Tujuan klinik penyusunan proposal mini pertama membantu mahasiswa memahami struktur proposal penelitian. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis. Yang ketiga, mengarahkan mahasiswa dalam menentukan topik yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kualitas penulisan akademik. Yang kelima, mempersiapkan mahasiswa menghadapi seminar proposal. Adapun latar belakang daripada praktek klinik bab 1 pendahuluan, yaitu mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi fenomena nyata yang ada di lapangan atau di tempat lokus penelitian. Yang kedua, mengaitkannya dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Yang ketiga, menyusun narasi dari yang bersifat umum hingga menjadi bersifat khusus. Dan teknik yang digunakan adalah teknik narrowing atau penyempitan topik. Kedua, pendekatan data dan fakta. Ketiga, menekankan urgensi penelitian. Kesalahan-kesalahan yang sering diperbaiki dalam klinik adalah latar belakang yang terlalu umum. Kedua, tidak ada data pendukung. Sedangkan yang ketiga, tidak mengarah pada masalah penelitian. Rumusan masalah. Dalam bab pendahuluan ada rumusan masalah. Mahasiswa dilatih untuk menyusun pertanyaan penelitian yang jelas, menghindari pertanyaan yang terlalu luas. Contoh, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? Itu salah satu contoh rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian.
Di dalam bab 1 tetap ada tujuan dan manfaat penelitian. Dalam klinik, mahasiswa diarahkan agar tujuan itu harus selaras dengan rumusan masalah, kemudian menggunakan kata kerja operasional. Mahasiswa akan dibimbing untuk membedakan secara tepat tentang manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Adapun latar belakang daripada praktek klinik untuk membuat bab 2 kajian pustaka, pertama landasan teori, ya. Jadi mahasiswa diharapkan dapat mengumpulkan teori dari jurnal-jurnal yang sudah ada sesuai dengan variabel penelitian. Kedua, menyusun secara sistematis. Ketiga, menggunakan sitasi ilmiah. Sedangkan tools yang akan digunakan adalah Mendeley untuk sitasi otomatis. Di dalam penelitian terdahulu, mahasiswa dilatih untuk melakukan mapping penelitian. Kedua, membandingkan hasil penelitian dan menemukan research gap atau kesenjangan daripada penelitian. Kerangka konseptual dan hipotesis jika data yang didapat adalah kuantitatif. Pertama, membuat kerangka konseptual yang dalam prakteknya mahasiswa menggambarkan hubungan antar variabel, kemudian dapat menjelaskan logika hubungan tersebut. Sedangkan kalau mempunyai data kuantitatif, maka ada satu lagi hipotesis, yaitu mahasiswa diarahkan untuk menyusun hipotesis berdasarkan teori. Kedua, menghubungkan dengan variabel penelitian. Metode klinik di dalam pendekatan pembelajaran, klinik menggunakan metode demonstrasi, ya. Yang kedua, praktek langsung. Yang ketiga, review dan feedback serta revisi yang berulang. Output dari klinik ini diharapkan bahwa proposal mini bab 1 dan bab 2 yang siap. Kedua, topik penelitian yang jelas dan fokus. Yang ketiga, kerangka penelitian yang sistematis. Implikasi dalam seminar manajemen dalam materi ini adalah pertama, mendekatkan kualitas presentasi seminar. Yang kedua, memperkuat dasar ilmiah. Yang ketiga, mempermudah diskusi akademik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis. Yang kelima, mempersiapkan skripsi dan penelitian lanjutan. Yang keenam, mendorong budaya akademik yang baik. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa klinik penyusunan proposal mini merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa menyusun proposal penelitian, khususnya pada bab 1 dan bab 2. Melalui praktek langsung dan bimbingan intensif, mahasiswa mampu menghasilkan proposal yang sistematis, ilmiah, dan berkualitas. Adapun dalam setiap materi selalu ada soal latihan yang menjadi PR. Silakan Anda untuk mengerjakannya di rumah, dipelajari, dijawab, dan dipahami soal-soal tersebut. Mungkin ini saja penjelasan saya dalam materi kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam sehat bagi kita semua.